Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Shadaqallahul azim. Ramadan menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan dengan kesukacitaan kita menyambut bulan yang sangat suci ini. Kita semuanya diperjumpakan oleh bulan yang sangat mulia ini adalah salah satu hal yang harus kita syukuri bersama. Banyak di antara kita, di antara umat manusia yang mungkin pada kesempatan Ramadan 1446 Hijriah ini tidak bisa melaksanakan dan menikmati betapa nikmat dan indahnya bulan yang sangat mulia ini. Sahabat yang insya Allah dirahmati Allah SWT, ada satu kaidah yang perlu kita fahami secara mendalam tentang hakikat diturunkannya bulan mulia, bulan suci Ramadan, satu di antara 12 bulan yang telah Allah turunkan kepada kita semuanya. Bahwa di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, di mana kita tahu bersama bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang harus kita imani bersama. Panduan hidup bagi seluruh kaum muslim. Panduan dalam kita menjalankan aktivitas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk yang telah Allah ciptakan ke muka bumi ini. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT bagi kita semuanya untuk menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Petunjuk bagi kita agar kita selalu dan senantiasa berada pada koridor untuk bertakwa dan beriman kepada Allah SWT. 30 hari Ramadan yang kita jalani, 722 jam Ramadan yang kita warnai dengan berbagai macam aktivitas kegiatan kesolehan secara pribadi ataupun sosial, adalah salah satu bentuk dan wujud bahwa kita semuanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, memiliki kewajiban untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Hudal linnas. Sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, salah satu esensi dari Al-Quran sebagai hudal linnas adalah bahwa selazimnya dan seyogyanya kita semuanya sebagai umat Islam, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari setiap perjalanan usia yang kita lalui di muka bumi ini, harus kita maknai sebagai sebuah cara dan alat yang bisa kita gunakan untuk menjadikan perjalanan hidup kita semakin hari semakin terarah untuk senantiasa beriman kepada Allah SWT. 79 tahun yang lalu, menurut survei statistik di bangsa kita ini, angka buta huruf di bangsa kita ini lebih dari 95%. Dan yang sangat menarik, survei statistik di bulan September tahun 2024 yang lalu, angka buta huruf di bangsa kita tidak lebih dari 1%. Artinya ada proses perubahan kegemilangan terhadap buta aksara. Seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim telah menjadikan dirinya bertransformasi dari yang sebelumnya buta aksara menjadi orang-orang yang mengerti aksara. Tetapi yang menjadi satu catatan adalah bahwa bangsa kita masih sangat rendah terkait dengan literasi. Al-Quran sebagai hudal linnas adalah Al-Quran sebagai literasi bagi kita sebagai umat Islam. Bahwa Al-Quran yang kita fahami sebagai kitab yang kita jadikan sebagai rujukan sebagai umat Islam, bukan hanya sekedar kita baca dan kita mengerti
bukan hanya sekedar kita baca dan kita hatamkan, tetapi Al-Quran seyogyanya dan selazimnya harus menjadi petunjuk bagi kita. Petunjuk bagi kita untuk menapaki kehidupan kehambaan kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, literasi itu ada 3. Yang pertama, seharusnya orang yang kita semuanya kaum mukmin yang sudah berislam, beriman, mengaku Al-Quran sebagai bagian dari hal yang harus kita imani, maka seharusnya dari sekian banyak Al-Quran yang kita baca, sekian kitab yang kita pelajari, sekian majelis-majelis ilmu yang kita datangi, sekian nasihat-nasihat ulama yang kita dengarkan, menjadikan kita memiliki literasi yang tinggi terhadap peran kita sebagai seorang manusia. Literasi itu ada 3. Yang pertama, seharusnya dengan kita semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak menghatamkan Al-Quran, kita semakin tercerahkan. Literasi itu adalah tentang enlightenment. Bahwa seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang telah menghabiskan sekian banyak membaca Al-Quran, hari ke hari kita semakin tercerahkan dalam kita beriman, dalam kita menjalankan peran kita sebagai seorang manusia. Literasi yang kedua, sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah enrichment. Selazimnya dengan kita semakin banyak membaca Al-Quran, semakin kita sering menghatamkan Al-Quran, semakin sering kita membaca tafsir Al-Quran, semakin sering kita menghadiri majelis-majelis Al-Quran, seharusnya diri kita semakin kaya dengan banyak referensi, semakin mengerti dan semakin bijaksana dalam menjalankan kehidupan kita ini, semakin kokoh dalam kita menjalankan peran kita sebagai seorang hamba untuk memberikan yang terbaik bagi kualitas tijarah kita, transaksi jual beli kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan literasi yang ketiga, sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah empowerment. Sebagaimana hadis yang sangat populer yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa ujung dari seseorang yang memiliki kecukupan literasi yang menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas adalah dia mampu menjadi sumber harapan bagi banyak manusia yang lainnya. Dia anfa'uhum linnas, dia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Inilah esensi dari ketika kita menjadikan momentum Ramadan yang sangat mulia ini menjadi momentum yang membuat kita semuanya semakin tercerahkan, semakin kaya dengan berbagai macam wawasan, dan semakin kita memiliki literasi yang tinggi, yang cukup dengan kita belajar Al-Quran, dengan kita mendalami apa yang kemudian Allah firmankan di dalam Al-Quran. Sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati Allah SWT, 4 pekan yang kita jalani di bulan Ramadan, 30 hari yang kita tapaki di bulan Ramadan, 722 jam, hari-hari yang kita habiskan selama bulan suci Ramadan adalah penggalan waktu yang tidak bisa kita putar kembali. Ramadan adalah siaran langsung dalam kehidupan kita. Maka mari kita jadikan sisa waktu di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini menjadi momentum bagi kita semuanya untuk menjadikan Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi perjalanan hidup kita, untuk menggapai sebanyak-banyaknya amal ibadah dan amal kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.